selamat pagi para Smart Parents. Jumpa lagi dengan saya di acara Sabtu Santuy. Sebentar lagi Paman Geri akan bergabung dengan kita. Gimana kabarnya? Tanpa terasa ya, 23 hari kita sudah di tahun 2021. Bagaimana kabar semuanya? Sehatkah? Semoga ya. Kita harus jaga terus kesehatan kita, harus tetap jaga protokol kesehatan karena memang virus-virus ini masih ada di sekitar kita dan kita harus hati-hati dengan itu. Hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita mengelola emosi atau membantu anak untuk bisa mengelola emosi mereka. Hal ini sangat penting tentunya, apalagi di awal-awal tahun baru ini kita harus membangun sesuatu yang baru. Harus juga mengelola emosi dengan lebih baik karena kita harus menjadi pribadi yang selalu bertambah baik setiap harinya atau setiap tahunnya. Oke, kita tunggu sebentar lagi Paman Geri. Halo Pak Rio, gimana kabar? Ibu Lut, oh Paman Geri nih udah ada di sini. Oke, Ibu Dame, halo. Good morning Paman Geri, how Selamat pagi Bu Justina. Selamat pagi juga. Wow. Sudah setahun. Setahun ya. Iya. Sekarang udah 2021, jadi saya juga mengucapkan selamat tahun baru buat Bu Justin dan juga semua Smart Parents dan juga teman-teman di Sekolah Victory Plus Bekasi, semuanya. Mudah-mudahan sehat-sehat. Terima kasih, selamat tahun baru juga untuk Paman Geri. Tanpa terasa ya, ini hari ke-23 loh. 23, udah 23 Januari, waktu berlalu begitu cepat. Iya, cepet banget. Benar, Iya. Nggak terasa. Oke, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membantu anak untuk mengelola emosi. Pastinya nih di tahun yang baru ini kita kan pengen jadi sesuatu ya, seseorang yang lebih baik lagi, lebih improve dalam segala hal termasuk mengelola emosi dan juga pada anak-anak kita ya Paman Geri ya. Betul Bu Justin, betul. Gak cuma anak-anak, gak cuma anak-anak, dewasanya juga kadang-kadang emosinya mesti terkontrol kayak Benar. saya lah maksudnya Up gitu. and down. Ya. Selamat pagi bagi para Smart Parents yang sudah bergabung di IG Live kami. Silakan bila ada yang mau ditanyakan, mau diskusi tentang sesuatu tentang mengelola emosi, silakan ditulis di chat ya. Oke, Paman Geri, menurut Iya, Paman Bu Geri Justin. apa sih yang lebih penting, IQ atau EQ nih? Wow, this is a big question karena IQ dan EQ memang jadi jadi idol lah untuk pembicaraan teman-teman di dunia parenting atau juga di dunia anak-anak gitu karena selama ini memang beberapa tahun lalu pengukuran IQ itu menjadi seakan-akan primary Bu Justin. Artinya kemampuan anak, kecerdasan anak secara intelligence ini kemudian menjadi ukuran yang utama. Tapi lama-lama sepertinya banyak parents atau juga guru, pembimbing atau dewasa mulai sadar enggak ya ternyata bukan itu yang menjadi penentu kesuksesan anak di masa depannya nanti. Karena ternyata EQ juga punya peranan yang sangat besar sehingga pengukuran ini pun kemudian menjadi hal yang lebih diutamakan. Mungkin Bu Justin punya datanya menjadi 80% kalau nggak salah gitu ya Bu Justin. Iya, kalau dalam penelitian ternyata kesuksesan dari seseorang itu bukan hanya dari IQ-nya saja. Meskipun IQ-nya tinggi, kalau IQ itu intelligent quotient atau tingkat kecerdasan secara intelektual. Sedangkan EQ adalah emotional quotient, di mana hal itu terpengaruh dari semua yang bisa dia lakukan untuk mengelola emosinya. Nah, ternyata dalam penelitian itu Paman Geri dikatakan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu ternyata tergantung dari kemampuan mereka untuk mengelola emosinya. Itu ada ditulis juga oleh Daniel Goleman dalam buku Emotional Intelligence. Nah, pastinya Paman Geri selalu berinteraksi dengan banyak orang ya, baik itu dari anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, enggak sih Paman Geri ngalamin ada yang istilahnya mengeluarkan emosi-emosi negatif waktu berinteraksi atau waktu mendengarkan cerita ataupun aja itu gimana nih Paman Geri? Bu Justin dan Smart Parents, karena kebetulan memang saya beraktivitas di dunia anak-anak yang sering berinteraksi dengan anak-anak, pelan-pelan saya memahami lah
cara berpikir mereka. Bahwa memang kalau tadi Bu Justin tanya tentang masalah bagaimana apakah ekspresi ini dikeluarkan gitu ya, pasti sering sekali, karena saya menyadari sungguh bahwa masa anak-anak itu adalah masa eksplorasi dalam semua hal, baik itu secara fisikal, dia eksplorasi surroundings, barang, person, papa, mama, kakak, adik, teman, tapi juga adalah eksplorasi di dalam masalah kejiwaannya, termasuk juga emosi. Nah, emosi ini yang kemudian terbagi-bagilah. Kalau di teman-teman di dunia psikologi pasti paham sekali ada yang namanya anger, sadness, bahagia, the happiness, semuanya itu menjadi poin-poin yang memang menjadi utamanya. Tapi Bu Justin betul bahwa memang kalau anak-anak sendiri karena di masa satu di masa eksplorasinya, kedua anak-anak lebih punya sifat jujur ya dalam tanda kutip, sehingga buat mereka tidak ada burden, tidak ada halangan untuk mengekspresikan apapun. Kalau marah ya jadi marah. Ya marah gitu ya. Kalau sedih ya jadi sedih. Kalau orang tua bilang lebay gitu ya. Kalau happy juga jadi jingkrak-jingkrak gitu. karena itu memang dunia mereka. Kalau yang sudah dewasa mungkin sudah punya ukuran yang harus jaim, harus jaga pakai topeng gitu ya. Kalau yang dewasa pakai topeng jadinya, walaupun marah dia tetap masih bisa senyum gitu walaupun dalam hati marah gitu. Tapi yang anak-anak marah ya diungkapkan, sedih ya nggak suka soalnya permenku hilang gitu. Itu menjadi hal yang pelan-pelan kami orang dewasa dan Bu Justin juga pasti kita sadar ternyata anak-anak memang ada di masa eksplorasi. Jadi pada saat mereka mulai kenal dengan beberapa jenis patokan emosi ini yang perlu kita bimbing, Bu. Dan ini juga menjadi kalau di Daniel Goleman tadi mengatakan pengenalan awal. Apa sajakah itu emosi? Mungkin Bu Justin juga punya beberapa pointersnya dari situ. Nah, kalau tadi Paman Gary bilang waktu anak-anak itu kan mereka dengan leluasanya mengemukakan apa yang mereka rasakan kan. Terus habis itu itulah waktunya kita bisa mengajarkan mereka untuk mengenali emosi mereka. Oh, ini lagi marah, ini lagi sedih. Gimana cara mengekspresikannya dengan tepat gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu kita arahkan sehingga emosi yang keluar itu bisa efektif dan terarah begitu ya. Betul. Kalau di dalam bukunya sendiri Daniel Goleman mengatakan bahwa yang pertama dan utama adalah kita harus mengenali emosi itu sendiri. I like it. Memang mesti kenal dulu, itu benar. Ya, pengenalan. Self awareness-nya. Setelah itu baru kita mengaturnya, mengelola emosinya. Kemudian kita bisa punya motivasi untuk memperbaikinya. Setelah itu kita juga bisa ke orang lain nih, memahami emosi orang lain. Misalnya kita melakukan sesuatu ternyata kok membuat orang lain sedih ya, atau membuat orang lain marah. Gimana kita harus mengatasinya. Kemudian setelah itu baru kita berrelasi sosial dengan orang-orang lain di sekitar kita. Betul. Jadi Bu Justin tadi kan Bu Justin sudah memaparkan apa yang di Daniel Goleman tertulis di sana. Tapi memang kalau berdasar by experience, apa yang saya alami dari berkecimpung di dunia anak, ini memang tahapannya seperti itu, Bu. Pada saat mereka pertama kali kenal, mereka mungkin tidak tahu penamaan atau labeling bahwa ini marah, ini sedih, atau ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi mereka hanya mengekspresikannya saja, kejujuran mereka, kejujuran secara batiniah anak-anak. Nah, peran orang tua atau yang dewasa tentu adalah kemudian menjelaskan bahwa ini kamu lagi marah ya, ini kamu lagi sedihnya kenapa gitu. Sehingga si anak pun kemudian kenal, oh iya ya, oh ini yang namanya sedih ya. Sehingga dia tahu, karena biasanya orang yang lebih dewasa itu datang dengan ukuran yang sudah fix. Betul. Misalnya begini, pada saat saya mendongeng buat anak-anak, tiba-tiba ada anak-anak yang nggak suka gitu ya, nggak suka karena ceritanya dia minta yang berbeda. Saya cerita tentang kancil, tapi dia mengharapkan saya cerita tentang Batman misalnya. Paman Gary, aku nggak suka. Kenapa sih ceritanya tentang kancil? Pada saat seperti ini kemudian yang dewasa biasanya sudah memakai ukuran, wah ini adalah rebellious.
Ini adalah Iya nih, gimana iya, nih cara ngelolanya nih kalau ada penentangan, ketemu anak betul. seperti ini? Padahal Nah. sebenarnya jangan dikatakan lu kamu nakal, kamu kok menentang, nggak boleh menentang. Biarkan dulu itu keluar, biarkan memang ekspresi itu keluar, tapi kemudian diajak komunikasi karena memang ujung-ujungnya adalah how they communicate with people. Jadi bagaimana anak-anak itu nanti di dalam kehidupan sosialnya pelan-pelan berkomunikasi dengan orang yang ada di sekitarnya. Kalaupun memang ini marah, boleh, kamu boleh marah sekarang, tapi nanti ada gilirannya ya. Paman Giri abis ceritakan, Phil, nanti akan cerita Batman, khusus buat kamu. Jadi sehingga dia tahu marahnya terekspresikan, nggak sukanya terekspresikan, tapi they have solution. Kadang-kadang yang kemudian solusi ini ya ada penting solusinya. ya. Karena pada saat dia sendiri, si anak tidak menemukan solusi, disitulah kemudian muncul yang kita orang dewasa memakai labeling tantrum. Ngamuk tanpa beralasan, yang kadang-kadang kita dewasa pun bingung, ini marahnya kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan dia sampai ngamuk, sampai kemudian ada physical activities yang berbahaya misalnya. Karena kalau udah tantrum itu berarti udah meledak angernya gitu, Bu. Nah, ini itu berarti harus kita tanya ya. Ya, kita tanya, tapi sebelum pasti. itu kan lagi tantrum itu biasanya nggak bisa dihandle tuh, gimana mereka gerakan tubuhnya segala. Ya, ini memang sulit Bu Justin, tapi kalau teman-teman saya dari dunia psikologi memang punya satu juklak gitu ya, SOP lah. Justru pada saat anak sedang tantrum, kalau orang tua paham atau pembimbing atau gurunya paham, kita mesti tahu dulu latar belakang psikologisnya. Karena buat beberapa anak yang memang punya perbedaan atau misalnya beberapa adik-adik saya yang penyandang autis gitu ya, ada hal tantrum seperti ini yang memang mereka sendiri tidak bisa kontrol. Mereka tidak tahu how to control my feelings gitu. Tapi kalau anak-anak yang mungkin bukan penyandang autis, kita pelan-pelan juga harus mendekati. Memang aktivitasnya akan tantrum itu agak berbahaya, Bu. Kalau mereka ngamuk di toko gitu misalnya, tiba-tiba dia jerit-jerit, guling-guling, marah-marah, teriak-teriak, nangis karena nggak diberikan mainannya misalnya gitu ya. SOP-nya adalah dekati anak itu, kemudian tapi ini harus dilakukan dengan sangat gentle. Peluk aja, peluk, kemudian walaupun dia akan ngamuk segala macam, nangis dan menjadi peluk, jangan dimarahi karena dia nanti akan ada rejection. Tapi kalau kita ada di pihak dia, dipeluk saja atau dengan memeluk itu ya, dengan memeluk itu, kita sampaikan, Papa tahu kok kamu marah, Papa tahu kamu sedih. Ya, sekarang udah nggak apa-apa. Papa tahu kamu sedih. Jadi si anak tahu bahwa iya ya, ada orang lain yang mengerti saya. Ada orang lain yang paham bahwa saya juga lagi bingung, saya lagi marah, saya lagi sedih. Tapi tantrum itu muncul karena dia merasa lonely. Kok orang lain nggak ada yang tahu sih bahwa saya marah, saya lagi, jadi udah saya teriak aja kalau kayak gitu. Nah, itu, jadi kita harus bantu juga ya. Ini namanya marah. Kalau marah itu tolong seperti ini kayak gitu ya. Iya. Jadi nggak boleh misalnya kita langsung marahin dia juga. Kadang kan kalau dia marah, kita di mall apalagi ya, kita panik kan sebagai orang tua. Bu. Nah, itulah para smart parents, hindari. Misalnya kita lagi di mall itu, anaknya marah, kita langsung deketi dan kita peluk seperti yang tadi Paman Gary bilang, lalu bilang, oh kamu marah ya, Mama tahu kalau kamu marah. Ini tadi ada pertanyaan, orang dewasa pun juga bisa bete hanya karena hal-hal sepele. Ini dari Simple Story tadi mengatakan bete mencari ballpoint tapi nggak ketemu-temu. Nah, ternyata bukan hanya anak-anak saja ya, tapi orang dewasa pun bisa merasakan seperti itu. Nah, gini Bu, ada satu hal lagi mungkin di dalam dunia quotation, jadi ada IQ, ada EQ gitu ya. Ada satu lagi yang tertinggi adalah bagaimana seseorang manusia itu juga punya kemampuan spiritual, hal-hal yang berhubungan dengan spiritual. Pada saat kemudian kebetean ini muncul gitu, dia tahu hal-hal yang tadi kayak cuman masalah bolpen gitu misalnya dan anger, berarti dia belum bisa mengontrol atau mengelola emosinya gitu ya. Bete itu sendiri kenapa, dan ya kalau seandainya kemudian jadi tidak terkontrol,
seperti anak kecil yang tantrum, malah itu marah yang tidak terarah kalau istilah Bu Justin. Marahnya kemudian menjadi kemana-mana gitu. Nah, itu kalau kita sudah mengajarkan anak, oh ini namanya marah. Oh kamu lagi kecewa, lagi seneng banget. Setelah itu kan kita harus mengajarkan mereka bagaimana mengelolanya kan, Paman Giri ya. Betul Bu. Betul. Kalau misalnya lagi marah banget, biasanya sih kalau kita ini merasa bahwa mereka perlu menggunakan I message. Saya merasa marah karena begini. Ya kan, karena tadi kamu ngomongnya menyakitkan hati. Saya harapannya kamu nanti kalau ngomong ke saya kata-katanya jangan seperti ini. Gitu. Iya. Tapi itu memang harus dengan kepala dingin ya Bu ya, karena saya tahu bahwa masalah emosi ini adalah kalau pakai bahasa spiritual ini berkah, karena memang manusia tanpa emosi flat itu juga aneh kan Bu ya gitu. Iya. Yang flat itu sama sekali datar banget datar gitu ya. Manusia ada yang mau marah ya diam, mau sedih diam, happy diam. Ini hidup nggak sih ini orang sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kita bikin hidup lebih hidup ya sebenarnya. Kita mesti menyadari bahwa emosi ini bukan sesuatu yang menjadi hal negatif yang ada di diri kita. Accept itu bahwa kita memang punya penerimaan di-accept bahwa kita memang punya anger, kita memang punya sedih, kita memang punya kecewa, kita memang punya happy. Nah, ini menjadi kekayaan diri yang yuk kita kelola yuk kalau gitu itu. Nah, penyadaran bahwa accept dulu itu akan sangat berbeda dengan prinsip mereka-mereka yang suka mengatakan, "No, kita tidak boleh sedih. Kita tidak boleh marah." Jadi itu nih reject. Yang kadang sering kita dengar ya, misalnya ada anak laki-laki yang menangis, anak cowok nggak boleh nangis. Nah itu gender juga kadang terlibat di situ. Betul Bu, padahal setiap manusia berhak untuk mengungkapkan emosinya masing-masing. Karena itulah yang membuat mereka hidup. Itulah yang membuat Bu Justin hidup, saya hidup. Kita punya emosi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia flat, wah berarti jangan-jangan ada ketergangguan mental ini yang terjadi pada diri seseorang. Nah itu yang lebih bahaya di dalam perkembangannya nanti. Oke, nah tadi kan kita sudah ngobrolin tentang bagaimana kita menyadari bahwa kita semua itu punya emosi. Ada emosi positif, ada emosi negatif. Nah yang perlu kita kelola adalah yang negatif ini kan. Iya Bu, betul. Dan juga kalau misalnya emosinya lagi positif banget ya kita harus jaga juga nih agar emosi positifnya itu nggak berubah jadi negatif. Karena ada yang bilang ya Pak Aman Giri, ini setuju nggak nih dengan perkataan gini, emosi itu cepat sekali berubah. Padahal pada satu situasi, bisa situasi itu membuat happy pada awalnya, lalu di tengahnya jadi marah banget, lalu di belakangnya bisa calm down kembali. Itu pernah nggak sih mengalami hal seperti itu? Setiap manusia pasti pernah Bu, karena kita hidup di situ ya. Tapi kalau dari cerita Bu Justin tadi, yang membedakan setiap manusia adalah bukan masalah emosinya, tapi how we respond. Apa yang kita lakukan dari emosi itulah yang nanti akan berbeda. Ada orang punya anger, tapi kemudian dia bisa kelola dan dia bisa salurkan ke positif angernya, itu satu. Ada orang yang dia juga punya anger, tapi dia kemudian responnya dengan satu hal yang meledak, itu berbeda lagi. Nah yang dikelola ini adalah how we responnya, karena memang emosi itu sudah menjadi God's gift, itu sesuatu yang memang kita terima dalam dunia spiritual dan kejiwaan seseorang. Dan itu pasti memang perlu pelajaran dari kecil Bu. Jadi kalau marah, boleh, kamu marah boleh. Tapi nanti mama ajarin ya, marahnya gini, kasih tahu mamanya gini. Itu pelan-pelan yang nanti akan anak-anak terima. Oh, ini ya sebenarnya untuk responnya dari emosionalnya. Berarti respon dari bagaimana waktu mengalami suatu emosi itu kita perlu latih juga. Ini ada pertanyaan dari Simple Story. Ada hubungannya nggak sih dengan toxic positivity? Kalau nggak boleh marah, nggak boleh sedih. Nah ini tadi kita sudah bicarakan ya bahwa marah, sedih itu oke-oke aja. It's okay not to feel okay, gitu kan ya Paman Giri ya? I like that word. It's okay not to feel okay. Karena memang that's human being Bu. Kalau seandainya kita oke nggak kamu?
nggak tahu. Kamu nggak oke ya? Nggak tahu. Loh, ini jadi aneh. Ini kenapa ya kamu? Iya, Tapi benar it's juga. okay, not to feel okay. Itu memang satu hal yang menggambarkan bahwa kita masih manusia. Kita masih Benar. punya perasaan. Manusiawi banget. Sangat. Nah, ini sangat. ada dari Ibu Titik Fajarwati mengatakan, bagaimana ya caranya mengatasi anak yang menjauhi anak saya? Padahal teman bermain sehari-hari. Anak saya sepantaran dengan temannya umur 7 tahun. Karena takut anak saya kecewa, jadi saya tahan untuk bergabung. Oke. Oh, agak Jadi ada yang sulit menjauhi. ya. Tapi betul Apa yang Bu biasanya Yusin. kita bisa lakukan? Ya, kalau tadi Bu Yusin sudah cerita tentang perjalanan pengenalan emosi dan juga bagaimana mengelolanya gitu ya. Karena ternyata ujung-ujungnya ini kaitannya dengan social life. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lain yang ada di sekitar kita. Sama seperti Ibu Titik tadi mengatakan, si anak dengan teman-temannya. Jangan-jangan bahwa memang ada satu hal yang membuat dia teraliniasi. Gini Bu, ada seorang manusia yang punya emosi yang sangat tidak terkontrol, atau juga mungkin ada perasaan yang tidak terkontrol. Kemudian dia menjadi berbeda dengan lingkungannya, menjadi alien istilahnya ya, bukan menjadi orang planet, tapi alien itu istilah Alienated. alienated. Jadi itu yang agak memang tersingkirkan atau terasing gitu ya. atau bahasa sekarang termarginalkan. Dia jadi pelan-pelan dari social life-nya terpinggirkan gitu. Nah berarti ada yang, saya tidak bilang salah, berarti ada yang nggak cocok ini dengan social life lingkungannya. Yang anak butuhkan pada saat seperti itu sebenarnya adalah ada orang yang paham bahwa aku begini. Kalau memang teman-temannya kemudian tidak paham dan menjauhi, si anak butuh figur yang paham bahwa aku begini. Orang tua di situ harusnya masuk. Mama. Nah, kalau ini terjadi teman sekolah, berarti kita juga bisa berkomunikasi dengan para gurunya juga ya, Pak Mandiri ya. Gurunya harus masuk. Jadi jangan biarkan dia menjadi tersendirikan. Jangan biarkan itu nanti itu depresinya bisa berakibat panjang Bu. Begitu dia teraliniasi menjadi alien, terpinggirkan dari social life, kemudian dia punya pemahaman sendiri, kemudian depresi. Oh itu bisa menjadi bom waktu yang meledak pada saat dewasa nanti. Mudah-mudahan nggak seperti Ya, itu. betul banget. Jadi ini kan umurnya 7 tahun ya. Kalau Ya. yang tadi Paman Gary katakan, kita harus usahakan bahwa anak ini juga bisa melihat apa sih yang menyebabkan misalnya teman-temannya nggak suka sama dia. Berarti kunci pertamanya adalah ngobrolin dulu ya dengan anaknya. Kira-kira apa sih yang terjadi pada saat itu sehingga anak-anak yang lain kok kamu bilang nggak mau deketin kamu? Iya. Ada apa? Kejadiannya gimana? Iya. Nah, terus kita tanya lagi siapa saja yang ada di situ. Maksudnya adalah biar kita juga bisa nanti bertanya kepada pertama gurunya ya. Iya. Kalau itu terjadinya di sekolah, Betul. kejadian itu. Terus minta bantuan juga dari gurunya. Gimana ini? Betul. Apakah bisa dikomunikasikan? Kalau di kami biasanya ada yang namanya conflict resolution. Oh, ada good. yang misalnya ia mengalami masalah. Misalnya saya kok merasa dijauhi. Nanti dijauhinya oleh si A, si B, si C. Lalu kita akan bilang ke anaknya, coba kita tanya, kenapa sih saya merasa sedih loh, kenapa teman-teman nggak mau berteman dengan saya? Ya itu tadi perasaan dulu, mengemukakan perasaannya gimana gitu. Nah setelah ngomongin, aku merasa sedih kok kamu nggak mau main sama aku sih? Pasti kan nanti ada jawaban kan, Pak Giri dari situ. Nah jawabannya apa? Nanti kita akan tanyakan lagi ke si anak, kamu sih gini. Nah itu yang bisa kita lakukan sebagai orang dewasa. Betul. Untuk bisa mengarahkan ada apa nih. Kalau kita langsung, oke lah, kalau teman-teman kamu nggak mau main sama kamu, ya udah cari aja yang lain. Cari teman lain. Itu adalah satu statement yang sebenarnya bisa membuyarkan Bu, karena anak jadi tidak belajar. Dia solutionnya hanya shortcut. Jadi kalau di sini tidak diterima, ya sudah, aku tidak mau berteman dengan kamu. Itu dia nggak belajar, tapi cari solusi yang memang hanya shortcut tadi, yang kemudian sebenarnya akan sangat bahaya kalau terbawa ke social life nanti dia dewasa. Contoh misalnya, saya bekerja di satu perusahaan, kok saya kayaknya nggak cocok deh di sini, teman-teman kerja saya begini. Terus dia, udah saya quit saya cari kerjaan tempat lain.
di tempat kerjaan baru pasti dia akan mengalami hal yang sama. Mengalami hal yang sama ya. Kalau dia tetap Karena akar membawa masalahnya responnya belum itu. Betul. iya. Masalahnya belum terselesaikan, dia akan tetap konflik terus, dan resolusi ini nggak akan pernah selesai kalau dia tidak bisa mengelolanya, Bu Justin. Betul. Nah, mungkin bagi Ibu Titik ini sebagai satu kesempatan untuk memberikan pengalaman bagi buah hati tercinta untuk mengatasi atau mengelola emosinya. Betul. Dengan pertama mengungkapkan emosi itu ke teman-temannya dulu. Ya. Kalau merasa nggak nyaman, minta bantuan dari guru yang ada di sekolah. Betul. Betul. Baru kita bicarakan. Karena biasanya kalau anak sama anak tanpa ada yang orang dewasa yang bertanggung jawab di situ, khawatirnya nanti terjadi hal-hal yang tidak bisa diarahkan itu. Ya, karena mereka sendiri kan belum belajarlah cara berkomunikasi atau belum tertata secara norma mungkin. Jadi akhirnya yang ada ya berantem karena ya nggak cocok. Habis kamu soalnya kalau ngomong suka begini sih, jadi akhirnya nggak terselesaikan itu. Iya betul. Jadi sebenarnya kita juga memberikan pengaruh-pengaruh pada kemampuan mereka untuk mengelola emosi kan ya, Paman Gary? Sangat Bu. Iya. Dan disitulah peran orang dewasa, peran orang tua, terutama peran guru. Kalau di profesi saya teman-teman pendongeng gitu ya, berinteraksi dengan anak juga perlu untuk bisa mengenali emosi mereka, kemudian juga mencoba untuk paham. Jadi prinsip utama adalah pahami mereka, bukan mereka harus memahami ukuran orang dewasa. Kitanya yang harus memahami mereka. Oh, kamu marahnya karena apa? Mungkin marahnya karena hal yang simpel dan buat kita bisa jadi hal yang ditertawakan gitu ya. Marah soalnya tadi keinjek kakinya gitu. Buat kita dewasa pasti tapi buat anak-anak itu ketersinggungan Bu istilahnya gitu ya, karena buat dia matters, it's a big thing bahwa ada teman. Jadi kadarnya itu berbeda-beda ya. Mungkin misalnya keinjek buat Paman Gary it's okay, tapi buat saya keinjek itu bikin marah banget gitu ya. Atau kalau yang lebih dewasa lagi wording kata-kata. Buat beberapa orang kata-kata tertentu dianggap lucu dan jokes. Tapi buat beberapa orang lain kata-kata tertentu dianggap bullying, sehingga kemudian ukuran ini menjadi membuat dia teremosikan. Kamu kok bilang saya hitam sih? Gitu. Padahal buat beberapa orang it's a joke, tapi nggak baik gitu ya. Tapi kalau buat orang tertentu yang emosi, saya memang manusia. Kalau saya punya kulit hitam, kenapa? Kamu membedakan, kok jadi panjang kamu, kenapa gitu? Nah, oleh karena itu pentingnya ya mengungkapkan perasaan, karena kan kita nggak punya kadar yang sama. Misalnya tadi ngomongin tentang warna kulit itu kadang bagi sebagian orang itu oke, tapi sebagian orang lagi tersinggung banget. Tapi kita juga harus melihat appropriateness ya. Appropriateness itu hanya bisa didapatkan kata-kata ini. Itu bisa didapatkan memang life process Bu. Ini proses kehidupan, learning by doing, lingkungan sangat menentukan. Di Daniel Goleman juga dijelaskan bahwa menentukan kelola emosi ini ternyata anak itu tidak bisa sendiri. Tidak bisa dia kemudian tiba-tiba mendapatkan wangsit. Oh ini salah, dia perlu lihat. Dunia anak adalah dunia kopas, copy pasting, lihat. Kemudian menerapkan. Dunia anak adalah dunia menerapkan dari apa yang dia perhatikan, lihat, dengar. Sehingga jangan salahkan anak juga kalau mereka ternyata punya respon yang negatif. Jangan-jangan dia selama ini melihat orang tuanya sendiri di rumah merespon negatif untuk hal-hal yang emosional. Tanpa kita sadari ya. Kayak misalnya betul, kita lagi di macet-macet, terus habis itu ada motor yang menyalip, terus kita marah-marah gitu. Keluarlah itu kata-kata dari mulutnya misalnya yang gitu ya. Terus anak-anak bilang, oh Dedi kok ngomongnya gitu? Kalau gitu aku juga nanti ngomong gitu. Karena Dedi boleh ngomong kayak itu. Kemudian copy pasting itu nempel loh Bu. Apa yang ada dalam pemikiran anak. Children see, children do. Kalau children atau anak-anak kita melihat kita melakukan misalnya mengatakan hal-hal kalau kita marah, pasti mereka akan meniru juga. Jadi Ibu Kartika mengatakan mengungkapkan perasaan bukan hal mudah bagi kebanyakan orang di sini kelihatannya ya Bu. Ya karena kita di negara yang ketimuran ya. Biasanya orang timur kan akan lebih merasa nggak enakan kalau mengungkapkan perasaan, jadi udah dipendem aja.
ada rasa malu, ada rasa sungkan, ada rasa gengsi juga mungkin. Ya. Nah, ini menurut pendapat Paman Gary gimana nih? Gini Bu Kartika, Bu Justin, bahwa sebenarnya saya kurang setuju bahwa mengungkapkan perasaan itu bukan hal yang mudah. Kenapa? Ini saya kaitkan sedikit dengan dunia komunikasi, dengan dunia anak-anak juga ya. Saya sebagai seorang storyteller, kemudian mencoba untuk menerapkan dunia komunikasi ini untuk kesehatan mental tadi. Jadi biasanya seseorang itu mengatakan, tidak mudah bagi saya untuk mengungkapkan perasaan. Artinya dia belum menemukan orang yang cocok. Fahami bahwa begitu dia ketemu dengan orang yang cocok dan dia merasa nyaman, percaya saya, tiba-tiba itu akan mengalir dengan sendirinya apa yang terungkapkan dari dalam batinnya. Berarti belum ketemu dengan orang yang cocok ini. Belum ketemu dengan orang yang bisa memahami, membuat dia secure bahwa aku percaya kamu untuk bisa cerita. Di sini harusnya orang tua masuk. You can trust me. Sebagai papa, sebagai mama, kamu cerita deh, ada apa gitu. Nah, disitulah kemudian akan merasa nyaman. Memang tidak mudah untuk mengatakan kalau bukan dengan orang yang cocok. Tapi kalau dengan orang yang cocok, saya percaya itu akan mengalir sendirinya. Kemudian dia keluarlah semua emosi ini. Nah, di dunia profesi, di dunia orang dewasa, disitulah keberadaan seorang psikolog secara profesi yang nanti akan mencoba untuk menampung apa yang ada di dalam batin seseorang. Tapi kalau di dunia social life, harusnya orang tua bisa masuk, guru bisa masuk, begitu Bu. Jadi ini peranan orang tua sangat penting karena orang tua pasti kan yang diteras anak ya. Nah setelah itu di sekolah pasti guru ya sebagai orang tua kedua yang diteras oleh anak. Sehingga kalau ada anak-anak kita mengungkapkan perasaan, kita pun harus juga bisa mengakomodasi dengan mengarahkan bagaimana mengelolanya. Dan juga menamai emosi itu. Memang nggak mudah ya, saya setuju. Tapi mungkin dan possible to happen. Nah setelah itu kita bisa arahkan, kalau dengan orang yang belum begitu dekat, gimana nih cara mengungkapkan emosi kita? Pastinya kita ajarin tadi yang iMessage tadi ya, Paman. Ya, betul. Ya. Itulah di social life itu benar-benar punya norma sendiri, ukuran sendiri kalau sudah ke kehidupan sosial. Itu yang harus dipahami anak-anak. Ini ada Ibu Anita yang menanyakan bagaimana justru orang tuanya yang nggak bisa jaga emosi. Itu yang tadi kita bicarakan, Bu Yusti. Iya benar. Ya, disitulah anak-anak kemudian akan what I see is what I do gitu, apa yang saya lihat ya yang akan saya kerjakan. Kemudian terekspresikan dalam anak-anak, orang tua yang senang mengumpat, mengeluarkan kata-kata tidak pantas di tengah kemacetan, anak menjadi tersadarkan, oh this is normal. Ini adalah hal yang biasa saja, sehingga mereka pun nanti akan mengeluarkan kata-kata itu. Nah, pintar-pintarlah dalam hal ini mengelolanya, karena percayalah teman-teman, smart parents, guru, storyteller, siapapun yang berkecimpung di dunia anak, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita katakan, itu menjadi contoh buat mereka. Itu menjadi hal yang mirroring istilahnya. Di mereka akan mencoba melihat dan kemudian menyimpannya dalam memori, dan ini kemudian menjadi stimulus buat mereka. This is what I'm going to do. Ini akan aku lakukan. Tanpa disadari ya. Tanpa disadari. Itu masuk ya. Iya, karena baby melakukan gambaran-gambarannya. Iya, itu. Oleh karena itu, bagi para smart parents sekalian, yuk kita sama-sama yuk kelola emosi kita juga. Sebelum kita mengajarkan atau mengarahkan anak untuk bisa mengelola emosi mereka. Nah, di sini ada juga yang, Ibu Kartika bilang setuju sama Paman Gary, anak pasti meniru orang tuanya. Iya. Ada Ibu Nuri juga, halo Ibu Nuri. Selamat dan pagi, Ibu Nuri. Lulu. Jadi kalau punya tempat sampah buat cerita itu artinya sudah nyaman ya? Ya. Tadi kita udah bicarakan ya? Ya, ya. Mungkin istilahnya tempat sampah ya Bu ya, tapi bukan berarti jelek. Karena oke, saya pakai aja, saya pakai istilahnya. Tempat sampah ini pun bisa manifestasinya bisa macam-macam. Ada orang misalnya yang nyaman bicara dengan orang tuanya. Ada orang yang nyaman bicara dengan sahabat dekatnya. Tapi ada orang yang juga mungkin dia introvert, tidak mudah bergaul, dia nyaman berbicara dengan tulisannya misalnya. Itu memang terjadi. Kan kadang-kadang yang mengganggu emosi seseorang adalah apabila emosi itu terpendam, tapi begitu keluar, itu kayak ada beban terlepas dari pundaknya.
gitu ya. Itu sekian persen sudah bisa menyelamatkan dirinya dari depresi apabila beban itu keluar. Nah, mencari tempat sampah ini memang tidak mudah. Ada orang yang saya tahu sekali, dia introvert, tidak mudah bergaul, tidak suka curhat, tidak suka social life. Tapi begitu dia menulis tentang keluh kesah dirinya di dalam sebuah catatan harian misalnya, kita bisa lihat yang kemudian itu seperti tulisan Anne Frank. Kita bisa ikut di dalam emosi dirinya dari tulisannya. Berarti wah, ternyata itulah tempat sampahnya dia. Salah satu terapi ya? Ya, salah satu terapi. Itu juga untuk mungkin mengungkapkan. jadi salah satu filter juga. Misalnya kita akan berelasi atau mengungkapkan perasaan pada orang lain. Kita juga perlu itu tadi ditulis dulu, terus kita baca lagi ya sebelum itu dikeluarkan di depan orangnya. Karena itu kalau betul. ada cerita, Paman Gary ingat nggak sih yang ada cerita tentang orang yang memaku balok terapi untuk terapi marah gitu? Ya, cerita paku semua. Jadi ceritanya nih ada orang yang suka marah, kemudian salah satu terapi dari orang tuanya adalah oke, coba kamu ambil paku, lalu setiap kali kamu marah, kamu ketukanlah pakukanlah itu di balok kayu. Nah setelah itu setelah kita ambil pakunya, ternyata lubang-lubangnya itu kan masih ada. Nah, itu pentingnya tadi yang terapi tulisan. Jadi sebelum kita marah-marah ke orangnya, kita tulis dulu sehingga ada filternya dan kita nggak terlanjur marah dengan kata-kata yang kurang enak, lalu kita sesali, tapi si orangnya itu kan udah dengar. Ya kan, jadi kalau pakunya dicabut, lubangnya masih ada. Pakunya sudah hilang, tapi luka itu tetap ada di situ ya Bu ya. Kalau seperti itu yang mengganggu kemudian dalam masalah social life-nya, kehidupan sosialnya. Itu tidak akan hilang. Apalagi kepada anak-anak gitu. Jadi misalnya contoh ada seorang anak yang tantrum gitu ya, marah sesuatu, terus walaupun mungkin awalnya tidak disengaja dan tidak he didn't mean it. Orang tua ini, papa ini tidak sesungguhnya, tapi terlontarlah kata-kata, kamu bukan anak papa kalau kayak gini. Itu nih bahaya ya. Itu kata-kata singkat itu walaupun misalnya anak kemudian jadi diam, tapi akan tertanam sampai dewasa Bu. Luka itu akan tetap ada, bahwa dia rejected, merasa walaupun papanya, saya yakin papanya nggak akan pernah mungkin mengatakan nggak bermaksud itu ya. Tapi words itu, kata-kata itu sedemikian tajamnya sehingga punya itu tadi luka dari paku yang dicabut dari balok kayunya itu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Itu ada betul. Dalam dunia psikologi itu sangat bahaya kata-kata seperti itu. Ini ada yang bilang omongan juga harus diayak ya. Itu salah satu metode pengayakannya. Diayaknya itu dengan nulis dulu ya. Lalu kita baca lagi. Nah itu kita kalau baca kayak gitu, kita jadi subjeknya, kita marah nggak sih? Kita merasa tersinggung nggak sih? Nah itu yang perlu kita refleksikan juga ya. Ini ada Ibu Kartika bertanya lagi, apakah kemampuan mengelola emosi berkaitan juga dengan perilaku asertif ya Paman Gary? Iya, tentu. Karena ini berkaitan dengan how to responnya ya. Jadi kalau dia bisa mengelolanya, nanti juga responnya akan dalam ukuran kita positif. Kalau dia tidak bisa mengelolanya, responnya juga menjadi hal yang macam-macam, bahkan bisa sampai ke destruktif gitu. Bisa yang dan teman-teman di dunia psikologi punya kurungan, punya fak sendiri. Ini disebut dengan anger management. Bagaimana dia mengelola permarahannya gitu ya. Jadi anger management ini ternyata perlu bukan hanya untuk anak-anak, bahkan di dunia sosial orang dewasa. Ya? Betul Bu. Ya kayak saya ingat nih ada film Inside Out itu ya. Iya. Saya tadi mau mikir itu film apa itu ya? That's the movie. Iya. Betul. Itu kan yang tentang emosi semua ya. Ya. Kalau kita lihat memang dalam satu situasi itu emosi bisa berubah-ubah yang tadi kita udah bicarakan sebelumnya. Kadang kita misalnya ada situasi yang lagi happy-happy nih, lagi cerita tentang keberhasilan si anak misalnya. Lalu tiba-tiba ada celetukan. Nah celetukan itu langsung membangkitkan emosi yang negatifnya. Nah itulah yang perlu kita ajarkan ke anak. Bila pada saat situasi seperti ini terus timbul situasi
emosi yang negatif, itu bagaimana cara menghandle-nya. Mengelolanya, iya. Iya. Itu dari tadi saya nyari film apa itu, iya Inside Out. Inside Out. Bagaimana kemudian film ini, walaupun ini adalah film animasi gitu ya, tapi berisi pelajaran yang saya pikir luar biasa bagus. Tadi istilahnya melabeling atau mengenalkan kepada anak, oh ini loh, this is emotion. Ini hal-hal yang harus kita bisa sadari, dikenalkan kepada anak-anak lewat film, lewat cerita, lewat kedekatan orang tua. Disitulah saya dan teman-teman storyteller masuk, Bu, membawakan cerita-cerita ini sehingga anak-anak juga kenal range of emotions tadi. Oh, ada range marah, ada range sedih, ada happiness, ada kecewa, ada macam-macam. Oh, ini diapain ya? Nah, ekspresinya harus benar ya. Gitu. Nah, untuk mengenali emosi biasanya kita juga tadi latih anak-anak gimana hari ini perasaannya bagaimana. Terus kita juga bisa nanyain apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu marah. Ya. Nah, itu bisa salah satu latihan agar anak-anak kita terbiasa untuk mengungkapkan nama dari emosi yang mereka lagi hadapi. Betul. Ini ada yang say hi sama Paman Gary. Hai. Apa kabar, masih ingatkah saya mamanya Kezia? Oh hai, iya pasti saya ingat. Selamat pagi Kezia. Waduh, Oke. Nah, jadi kan tadi kita sudah ngobrolin tentang bagaimana mengajak anak-anak kita untuk menamai emosi, lalu mengelolanya. Mengelolanya bisa dengan writing terapi tadi, bisa dengan iMessage tadi, bisa juga kita menceritakan ke orang yang dipercaya. Setelah itu meningkat kembali ke motivasi diri. Betul. Nah, kalau kita bisa mengelola emosi, pada saat kita mengalami kegagalan, itu kita punya istilahnya regulating, bahwa ayo kita bangkit lagi. Tadi kan Paman Gary bilang ada satu kejadian yang bisa membuat orang itu, misalnya ada dia dimarahin oleh orang tuanya, lalu rasa marah orang tuanya itu bisa membuat dia jadi terpuruk, bisa juga dia jadi bangkit. Betul kan, Paman Gary? Betul. Motivate ini kemudian ujungnya, Bu. Jadi dari perjalanan dia kenal dengan emosi, awalnya labeling, kemudian they know how to respond, kemudian kaitannya dengan social life, seperti anak yang tadi termarginalkan atau terpinggirkan, ujungnya ini bisa menjadi motivasi buat apa? Itu bisa seperti pedang bercabang dua, Bu. Ini bisa menjadi motivasi yang sangat positif, tapi di sisi lain juga bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Istilahnya, agak nggak enak sih ya, Bu, ya ceritanya, tapi mudah-mudahan ini hanya sebagai ilustrasi saja. Ya nih, saya pengen dengar ceritanya. Ini the real true story, Bu, bukan cerita maksud saya. Oke, bukan dongeng ya, ini the real. Ini hanya untuk orang dewasa saja. Beberapa orang dewasa yang kemudian melakukan hal-hal tidak pantas kepada anak-anak, ya. Saya paham maksud saya, teman-teman orang tua pasti paham maksud saya apa itu tidak pantas. Itu adalah sebuah luka yang dia pernah dapatkan karena dilakukan hal yang sama kepada dirinya berpuluh tahun yang lalu. Dari hal seperti ini kita bisa mencoba mendapatkan gambaran, luka itu tetap ada, tapi respon itu bisa terpendam menjadi bom waktu yang lama. Jadi hal kecil, kata-kata kecil, perilaku kecil yang anak-anak rasakan, lihat, dengar, kemudian juga perhatikan, itu dampaknya luar biasa nanti di social life nanti pada saat mereka dewasa, dan motivasi ini dipakai untuk melakukan hal yang negatif buat kehidupan sosialnya. Wah, saya ngeri untuk membayangkan itu kalau ternyata terjadi buat anak-anak. Kasihan, Bu, mereka. Ya tadi waktu Pak Man Gary ngomongin tentang pembentukan karakter atau pelatihan emosi itu memang awalnya dari anak-anak ya, karena seperti tanah liat yang gimana tadi yang... Jadi kalau masih anak-anak itu, Bu, kalau seneng main clay itu seperti tanah liat yang masih bisa dibentuk, nanti jadi teko, nanti jadi gelas, ini nanti jadi pot gitu. Tapi begitu lama, makin lama kemudian dia terbentuk dan keras. Sehingga kalau sudah dewasa, effort untuk merubah respon perilaku dari emosi itu luar biasa beratnya, dan teman-teman psikolog tahu betul itu susahnya minta ampun untuk merubah
habit seseorang atau pandangan seseorang atau juga mungkin vision seseorang terhadap emosinya. Tapi kalau dari kecil sudah dibentuk, ini akan lebih baik, lebih sejak awal. Berarti memang ada masa-masanya ya. Kalau saya nggak salah itu di usia 0 sampai 12 masih seperti yang tadi tuh. Yang tadi Paman Gary bisa dibentuk. Tanah liat bisa dibentuk. Iya. Nah itu mengerasnya itu di usia 15 tahun ke atas nih katanya. Ya. Begitu teenagers dia sudah merasa punya dunia sendiri. Dia makanya orang tua banyak yang bilang mumpung masih anak-anak temenin, nanti kalau udah remaja dia pacaran, dia udah banyak sama yang lain, dilupain orang tua. Nah waktu nemenin itulah saat-saat untuk bisa mengajarkan bagaimana anak mengelola emosi tadi. Iya. Oke. Nah salah satu tipsnya lagi itu katanya kan tadi mengenalkan bagaimana menamai emosi, lalu mengelolanya, misalnya dengan menyalurkan kalau lagi marah itu dengan menggambar lah, menulis lah, iMessage. Nah setelah itu untuk berkomunikasi dengan yang lainnya itu kita harus ajarkan juga bagaimana mereka bersosialisasi kan Paman Gary. Betul Bu, betul. Jadi karena manifestasi dari kenal dengan emosi nanti akan dipakai di social life. Buat seseorang yang tinggal di hutan sendirian, mungkin tidak perlu mengenal ada emosi, biar aja dia bisa hidup kayak Tarzan gitu Bu ya misalnya. Ya dia tidak perlu ada pengenalan emosi, tidak perlu tahu apa ini marah, apa ini sedih. Tapi kalau dia ada di kehidupan sosial, ini akan nanti sangat berpengaruh dengan perjalanan hidupnya. Jadi akan manifestasinya ada di sana. Jadi kalau dia dari kecil juga diajarkan marah, tapi kata-katanya begini, pasti dia akan menyimpan. Boleh marah, karena memang manusia punya marah. Iya. Boleh sedih. Tapi kalau aku laki-laki ekspresi nangis, boleh nggak? Boleh. Nggak ada yang salah dengan menangis seperti itu, karena itu that's emotional reflection, apa yang ada di dalam diri seseorang. Norma jadi kita nggak yang kemudian ya kalau anak cowok menangis itu bukan hal yang tabu, itu adalah salah satu ekspresi dari untuk mengungkapkan emosi yang sedang dihadapi. Oke. Kemudian yang mengenali emosi teman itu yang dalam bahasa lainnya kita sebut empati, itu juga sangat perlu juga ya Paman Gary. Jadi kita perlu mengajarkan ke anak nih, kalau misalnya temannya lagi sedih itu bagaimana. Kalau kita yang membuat anak kita teman lain sedih itu bagaimana? Ya. Jadi pada saat dia bisa berempati berarti dia sudah bisa menerapkan kelola emosinya. Karena dia sudah selesai pelajaran dia labeling, oh ini marah, ini sudah selesai. Kemudian dia meningkat sampai ke pemahaman. Ada yang tadi tulis acceptance. Dia sudah bisa menerima. Nah sekarang bagaimana how to apply-nya pada saat dia ada di social life. Kemudian dia bisa berempati. Iya ya, aku juga waktu itu pernah marah. Kasihan dia pasti marah lagi sedih. Jadi dia bisa berempati. Dia bisa dekat dengan seseorang karena dia tahu been there done that. Saya pernah ada di situ, saya pernah mengalami hal sama. Don't worry, saya tahu kok kamu sedih. Gitu. Nah itu yang akan membuat seseorang menjadi lebih secure untuk bisa bicara tadi. Kan ada yang bilang, saya susah nggak bisa bicara sama orang, belum ketemu orang. Cari orang yang memang bisa nanti akan menerima. Mungkin dengan Bu Yustin malah lebih seneng ngobrol ini daripada misalnya dengan si A. Kalau sama si A apa-apa aku disalahin, tapi kalau sama Bu Yustin kok enak ya aku diterima. That's the acceptance. Itu yang nanti akan bisa membuka seseorang. Nah itu yang kadang-kadang kita juga tanpa sadari, misalnya kita membuat marah orang gitu ya. Nah pada saat misalnya kita lagi berinteraksi tiba-tiba kok mukanya jadi beda nih orang ini, kita juga perlu untuk menanyakan, ada apa ya? Aku buat kamu marah ya? Nah itu salah satu berempati ya. Untuk kok dia tiba-tiba diam, tiba-tiba manyun gitu atau murung. Apakah ada yang kata-kata yang salah gitu. membuatnya tersinggung? Nah. Kalau dia tidak punya rasa empati, dia nggak akan punya sense itu Bu. Tapi kalau dia punya empati, kita akan punya sense bahwa oh ada yang kata-kata saya salah ya, sorry ya, gitu. Nanti dia akan bisa paham. Kalau punya empati ya, makanya dia mesti punya sense hal ini. Harus diajarin dari kecil sehingga anak-anak pun punya toleransi dalam hidupnya. Nanti kalau dia sudah dewasa, dia tahu bagaimana menerapkannya.
Tadi saya tertarik banget setelah kita sadar bahwa tadi saya membuat kamu tersinggung ya, membuat kamu marah ya. Lalu ada sorry ya. Nah, kata sorry ya ini loh yang tadi Paman Gary bilang. Itu nggak mudah bagi orang yang tidak terbiasa untuk mengelola emosi. Oke. Betul. Kemudian tapi harus dipelajari Bu, harus pelajari. Kalau enggak nanti susah dalam kehidupan. Memang harus ada itu. Kalau saya bilang, saya suka pakai kayak 3 magic words. Maaf, tolong, terima kasih. That's so basic. Itu hal-hal yang harus diketahui untuk diri seseorang. Kemudian melangkah ke selanjutnya ini kan setelah bisa mengenali emosi orang lain, kita harus mengasah keterampilan sosialisasi dari si anak, ya, untuk menjadi orang yang istilahnya positif sehingga orang lain pun merasa positif dan kalau berinteraksi dengan kita tuh merasa damai dan bahagia. Ini gimana nih awalnya? Gitu. Awalnya ya susah Bu, karena memang itu adalah hal yang itu yang saya bilang tadi, ada hal-hal spiritual, God's gift, itu ada gift yang memang ada di seseorang. Ini contoh saja Bu ya, Ibu pasti pernah mengalami. Saya jarang misalnya ketemu dengan A, tapi kok setiap ketemu dengan dia saya merasa nyaman ya. Itu adalah seperti itu. Atau saya sering ketemu dengan si B, tapi setiap ketemu dia kok saya bete ya. Feeling atau sense seperti itu wajar ada di manusia. Nah, sehingga pada saat dia punya empati ini, punya bisa lebih nyaman dan enak untuk ngobrol, itu yang tentu bisa menjadi salah satu cara untuk membantu kelola emosinya. Oke. Salah satu hal yang mungkin bisa diterapkan untuk sosialisasi juga untuk mengisi perbuatan baik atau deposit emotional bank account. Itu juga pernah dengar nggak Paman Gary? Belum pernah dengar apa itu Bu, itu tapi keren. Emotional deposit. Jadi nggak cuma mengisi tabungan aja nih, tapi emotional deposit juga. Oke. Ya. Jadi misalnya kalau ada orang yang teman atau apa sedang melakukan sesuatu yang baik, kita juga beri apresiasi atau puji di situ. Kita memberikan satu positif deposit pada mereka. Atau kalau mereka lagi sedih atau apa, kita deketi sehingga mereka aku ada yang nemenin ya. Nah memang sih hal ini nggak mudah, tapi bisa. Ini kata Bu Kartika harus dipelajari dan dibiasakan. Saya setuju banget nih. Ya, dan itulah menjadi tugas parents dan guru Bu. Itu harus punya sense seperti yang Ibu ceritakan tadi, karena anak-anak ada dalam prosesnya, belum selesai. Jadi dampingi mereka, ajak mereka untuk kenal gitu. Ya, terutama kalau di sekolah kami kebetulan ada yang namanya social emotional learning. Nah, inilah keren. Pelajaran tentang bagaimana tadi yang kita sudah bicarakan, 5 hal yang kita bicarakan, yaitu mengenali emosi, menamai emosi, mengenali diri, mengelolanya, dan motivasi mereka menjadi lebih baik, dan bagaimana mereka keterampilan sosialisasi sehingga mereka akan menjadi pribadi yang menyenangkan. Betul. Ini sudah 53 menit kita ngobrol. Tinggal belum Bu, belum. lagi. Ini baru 15 menit kita ngobrol, gak kerasa. Memang nih gak pernah kerasa kalau ngobrol sama Paman Gary. Bu Yustin, baru sebentar. Oh iya bener deh. Udah. Oh iya. Aduh, tapi seneng Saya senang ngobrol. Oke. Jadi kita mulai rangkum ya Paman Gary ya. Yes, jadi tadi kita ngobrolin tentang bantu anak mengenali emosi. Itu salah satu tips bagi para smart parents untuk membantu anak-anak mengelola emosinya, yaitu 1, bantu anak mengenali emosinya. Lalu bagaimana mereka mengelolanya dengan menggunakan iMessage, dengan tadi menuliskan apa yang mereka rasakan. Kemudian sikapi dengan kepala dingin. Kita nggak boleh kepengaruh dengan si anak, karena emosi itu menular ya, Paman Gary katanya. Bisa cepat menular. Contoh deh, kalau kita nonton sinetron yang sedih, kita jadi nangis kan. Betul. Kalau Paman Gary lagi marah, saya jadi nggak enak juga, nanti marah juga kan? Enggak dong. Kalau lagi suara tinggi, pasti itu menular juga. Membuat yang lainnya juga tone of voice-nya jadi tinggi juga. Nah, tadi saya ingat nih, Paman Gary bilang emosi itu berkah. Jadi harus diterima, accepted, nggak boleh kita deny it. Kalau lagi sedih ya kita bilang aku sedih banget, lagi marah, aku marah sekali. Itu karena negative feeling pun it's okay not to feel
oke tadi. Dan jadi yang membedakan manusia adalah bagaimana kita merespon emosi-emosi negatif tadi. Tetap harus cari solusinya. Bagaimana kita memecahkan masalahnya bila ada emosi negatif yang kita alami. Bukan hanya shortcutnya saja. Ya. Belajar banyak dari Bu Justin hari ini. Kita saling belajar. Saya juga belajar dari Smart Parents juga saya dengar pengalaman teman-teman Smart Parents. Terima kasih loh teman-teman Smart Parents yang udah ikut berchat tadi juga ya, karena itulah hal yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua sih untuk bisa membimbing adik-adik anak-anak ini kenal dengan emosinya dan kelolanya juga sampai mereka termotivasi di social life-nya nanti. Ini never ending story, Bu. Never ending story. Betul, never ending story yang kita harus pelajari tiap saat kita mengalami emosi-emosi tersebut. Ibu Kartika bilang nih lain kali pakai Zoom atau Google Meet ngobrolnya boleh. Ayo, boleh. Boleh. Mari. Kelola emosi anak tidak bisa langsung gitu aja. Jadi harus ada contohnya. Kita sebagai role model dari anak-anak harus hati-hati karena apa yang dilihat akan tadi Paman Gary bilang copy and paste. Jadi dia akan ambil kemudian lakukan gitu. Ortu itu orang tua berperan sangat penting sekali sehingga harus menjaga apa yang akan kita bicarakan ke anak-anak. Karena luka batin itu susah sembuhnya ya Paman Gary tadi seperti tadi yang bekas-bekas paku tadi. Jadi kita harus benar-benar mengajari bagaimana sih cara mengungkapkan emosi dengan terarah sehingga nggak ambiar tadi. Betul. Ada pesan yang akan Paman Gary underline nih? Bukan pesan Bu, tapi bahwa memang ini mungkin adalah satu hal yang saya bagi berdasarkan apa yang saya alami, experience dalam dunia anak selama ini. Bahwa ternyata anak-anak itu pun sebenarnya sudah tahu hal ini, tapi perlu dikenalkan dengan pengarahannya. Jadi karena ini adalah gift, semua anak juga punya emosi yang sama. Tapi bagaimana mengarahkannya itulah tugas dan tanggung jawab kita yang dewasa untuk memberikan pagarnya. Boleh marah, boleh sedih, tapi begini ya, gitu. Ya, itu ya. Jadi apa yang boleh, apa yang enggak itu kita pagarnya. Saya setuju banget Paman Gary. Jadi kita harus kuasai emosi sebelum ia merajai suasana hati kita ya. Kayak film Inside Out itu. Iya, membuat relasi jadi enggak harmonis lagi. Nah. Oke, ini sudah 2 menit lagi. Terima kasih banget semua partisipasinya bagi Smart Parents. Terima kasih Paman Gary untuk inspirasinya. Kita pasti akan hadir lagi di IG Live untuk bulan depan ya. Ajak saya lagi ya Bu ya. Ajak saya lagi ya Bu ya. Pasti dong. Kan tadi ngobrolnya juga nggak kerasa. Iya. Ya, kayak cuman baru 15 menit. Nah bagi Smart Parents, silakan mengusulkan juga topik-topik yang ingin dibahas. Dan silakan berpartisipasi lagi untuk bulan depan ya. Kita stay tune dengan Paman Gary juga dengan saya dengan topik-topik yang menarik lagi tentang parenting. Terima kasih Paman Gary. Terima kasih Bu Justin. Ya, see you next month.